Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman dan para hadirin dimanapun berada, alhamdulillah tentu kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikan kita di hari-hari yang penuh kemuliaan ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan ngomongin hal yang erat banget dengan diri kita dan juga berkaitan dengan Ramadan. Di Ramadan ini tentu kita tahu bahwa surga itu, pintu surganya terbuka lebar dan pintu-pintu neraka tertutup. Serta kita juga sering mendengar bahwa di bulan ini merupakan bulan yang penuh pengampunan. Pengampunan dari siapa? Tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Juga kepada kita, yaitu para hamba-hambanya. Nah, ngomongin tentang memaafkan, kalau Allah aja memaafkan kita, entah betapa jauhnya kita, berapa banyak salahnya kita, Allah akan selalu memaafkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki sifat-sifat tersebut? Apakah kita juga mudah memaafkan sebagaimana yang Tuhan kita lakukan kepada kita? Bahkan dalam Asmaul Husna disebutkan banyak asma Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu maha memaafkan. Dari Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga Al-Afu, yang menunjukkan bahwa Allah itu memaafkan banget loh sama kita. Sekali lagi, entah seberapa banyak dosa dan kesalahan yang kita buat. Nah, sebagai umat muslim, tentu kita juga harus memiliki sifat tersebut, yaitu sifat memaafkan. Biasanya di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan itu kan lebaran ya, di situ adalah momen yang menurut kita paling tepat untuk saling memaafkan. Tapi sesungguhnya memaafkan itu adalah hal yang perlu kita lakukan setiap waktu, setiap saat kita menyadari bahwa kita menyimpan dengki ataupun hal yang tidak enak kepada orang lain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan. Bahkan Allah juga akan memberikan kemuliaan bagi sesiapa saja yang pandai memaafkan. Nah, coba kita bayangin nih teman-teman, ketika kita menyimpan rasa nggak enak ke teman kita karena adalah masalah ke dia, berapa lama sih waktu yang kita butuhkan untuk memaafkan dia? Nah, selama jarak untuk memaafkan itu, gimana nih perasaan kita? Enak nggak? Nggak enak. Jadi selama kita belum memaafkan seseorang, meskipun memang benar itu adalah salah dia, perasaan nggak enak itu hanya ada di milik kita, belum tentu ada di milik orang yang kita sebeli tadi. Jadi itu merugikan kita. Oleh karena itu, dalam hadis Rasul menyebutkan bahwa kemuliaan itu ada pada orang memaafkan, itu tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain kemuliaannya tadi. Nah, sebagai mahasiswa psikologi nih teman-teman, tentu kita tahu bahwa memaafkan itu nggak cuma untuk orang lain ya, tapi juga untuk diri sendiri. Kadangkala untuk beberapa orang, memaafkan orang lain itu lebih mudah daripada memaafkan diri sendiri. Baik karena kesalahan yang kita perbuat di masa lalu, trauma-trauma yang udah bikin kita kalau mikir itu bikin gak enak, dan juga hal-hal negatif yang udah terjadi di masa lalu, tapi itu masih terbawa sampai kini. Coba teman-teman, ketika kita membawa banyak trauma di masa lalu itu, dan kita masih merasakan hal yang sama, gimana perasaannya? Nyaman gak? Enggak. Oleh karena itu, selain memaafkan orang lain, kesalahan orang lain, hal yang terpenting adalah kita bisa memaafkan diri sendiri. Kita bisa damai atas apa-apa yang udah kita lakuin di masa lalu. Entah perbuatan kita ke diri sendiri, ataupun kesalahan kita ke orang lain. Nah, ngomongin memaafkan juga, beberapa penelitian menunjukkan bahwa memaafkan itu punya peran penting dalam kesejahteraan psikologis dan juga kesehatan mental kita. Alias, ketika kita bisa mudah memaafkan orang lain, maka tingkat kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis kita juga akan meningkat. Karena apa? Karena kita jadi orang yang tidak pendendam, kita jadi orang mudah legowo, atau menerima hal-hal yang udah terjadi, baik itu yang terjadi di diri kita, ataupun yang orang lain lakukan pada diri kita. Mungkin ini seperti gampang saja ya ngomongnya. Ya, karena kita tahu bahwa memaafkan, baik memaafkan orang lain ataupun memaafkan diri sendiri itu terkadang tidak mudah, tapi kita tahu bahwa bukan berarti itu tidak mungkin. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menerima kesalahan orang lain, menerima kesalahan diri sendiri, dan menerima bahwa manusia tuh nggak ada yang sempurna. Dan
jika kita tidak memaafkan, mau sampai kapan kita bawa kesalahan itu, mau sampai kapan trauma-trauma itu bakal ada di diri kita. Nah, dalam suatu kasus, ketika seseorang berseteru dengan yang lainnya, kemudian salah satunya memaafkan, itu bukan berarti dia adalah pihak yang lemah. Justru sebaliknya, ia adalah pihak yang memiliki mental yang kuat karena dia berani mengakui dan menerima kesalahan atas yang terjadi di diri mereka dan juga memaafkannya. Maka di momen Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh dengan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita didik diri kita menjadi pribadi yang mampu memaafkan dan menerima orang lain dan juga diri sendiri. Nggak perlu nunggu habis lebaran, nggak perlu nunggu halal bihalal. Lakuin sekarang juga, bahwa manusia tuh nggak ada yang sempurna, dan marilah kita memaafkan baik orang lain ataupun diri sendiri. Dengan demikian, kita berharap bahwa kita bisa menjadi individu yang sehat mentalnya, yang bisa jernih dalam berpikir, dan juga menjadi sosok yang tidak mudah terbawa dengan perasaan yang tidak enak tadi. Karena sebagai seorang muslim yang kuat itu tidak hanya kuat raganya saja, tetapi juga kuat jiwanya. Dan bisa memaafkan kesalahan orang lain dan juga diri sendiri merupakan ciri-ciri orang memiliki jiwa yang kuat. Nah, kalau kita udah punya jiwa yang kuat, dalam hidup ini apapun yang terjadi, insya Allah kita tetap bisa menerjangnya. Enggak menerjangnya. Insya Allah kita tetap bisa mengarungi kehidupan ini dan mencapai apa yang menjadi tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga dapat diambil hikmahnya. Mari kita saling memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.